Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Kali ini masih membahas tentang kegiatan AMBK tahun 2022 ya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya update secara praktis ya. Ketika ada perubahan Exambro di klien, sementara waktu mendesak atau pada saat pelaksanaan ketika salah satu Exambro ini bermasalah dan perlu diganti ya. Contoh seperti ini ada kemarin yang pada saat simulasi setelah 0511 ya, Exambro 0511 muncullah Exambro yang 220730. Tapi setelah 220730 maka muncul lagi update yang 0806 ya, 0806. Nah, di sini pemberitahuannya bahwa ketika kita sudah menginstal, memasangkan ya, ketika sudah memasangkan yang 0730 di klien, kita bisa mengupdate-nya secara online. Tapi kalau mengupdate secara online cukup rumit ya, karena kalau semi online kan posisi klien itu tidak online, otomatis komputer atau laptop yang dipakai untuk semi online ini harus di online kan dulu. Berarti ada beberapa settingan IP kalau menggunakan kabel. Dan pada kenyataannya ketika pada saat ini tanggal 6 ya, di sini ada update 0806, ternyata ini bermasalah juga. Ketika dipasang 0806 siswa itu bisa login tapi blank putih, muter-muter ya, tidak bisa mengerjakan. Maka muncullah yang terakhir adalah kemarin ini muncullah update yang 0808 ini yang terakhir ya, yang terakhir. Tapi kalau pengalaman saya selalu memakai yang dari simulasi pertama ke simulasi kedua ya, saya selalu memakai ini yang klien saja ya. Saya selalu memakai yang 220511. Alhamdulillah memakai ini 0511 ya. Dari simulasi pertama, simulasi kedua itu tidak ada masalah, lancar ya, lancar jaya ya. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Jadi saya tidak mengupdate-nya ke 0730, apalagi yang terbaru mengupdate ke 0808 enggak. Nah, karena melihat kejadian-kejadian seperti tadi ya, di mana misalkan dalam kondisi mendesak kita harus update Exambro. Nah, supaya lebih praktis di sini saya akan kasih triknya aja. Kita sharekan dari server. Ini kan posisi komputer server ya. Saya akan download dulu yang ini. Saya akan download dulu. Dua-duanya saya akan download dulu. Yang terakhir ya. Yang terakhir update ini saya akan download dulu. Kita tunggu sampai selesai download. Oke. Ini. Tadi saya sudah mendownload, tapi saya di-download ulang ya, supaya jelas dari awal. Katakanlah ini ada update terbaru ya, ada update terbaru dan kita mendownload update terbaru di komputer server ya, di komputer server. Oke, karena di sini terdeteksi file yang berbahaya, kita keep saja di sini, keep anyway ya. Oke, kita langsung buka foldernya. Ini ya, Ctrl X, kita pindahkan saja ke sini AMBK. Nah, di sini kita buat folder dan folder ini nanti kita sharing ya, kita sharing dari server ini untuk bisa dibuka oleh klien ya, untuk bisa dibuka oleh klien. Di sini saya contohkan, saya udah buat sebuah folder namanya klien ya. Kemudian kita pastikan update terbaru Exambro-nya. Jadi saya simpan semuanya di sini. Nanti kalau ada perubahan atau apa-apa, misalkan ini ada masalah, kita turunkan lagi ke sini, kita turunkan lagi ke sini. Jadi kalau sudah ada di folder klien ini sudah beres ya. Kemudian folder ini kita sharing ya, caranya yaitu klik kanan, kemudian give access to, kemudian specific people ya.
Ini sebenarnya saya udah share ya, tapi saya ulang. Di sini pilih everyone, kemudian add. Nah, ini everyone. Di sini kita pilih read and write ya. Jadi membaca dan menulis, oke. Kemudian share. Kita done ya. Ini sudah di share. Langkahnya sama seperti kita membuat transfer respon atau sharing dalam persiapan membuat transfer respon ya. Setelah di share, sebelum kita lihat di klien, kita coba cek dulu di komputer ini ya. Kita cek dulu. Nah, di network kan tidak ada apa-apa ya. Ini jangan panik ya, jangan panik kalau memang ketika network ini tidak muncul folder yang di-sharing. Padahal di sini ada beberapa folder yang di-sharing ya, ada beberapa folder yang di-sharing. Kita langsung klik aja di sini, klik. Tuliskan IP server. Jadi kalau di klien nanti tuliskan IP server 192 ya, kita lihat dulu IP servernya. Untuk memastikan ini IP server ya, IP server. Ini yang mengarah ke klien kan ini ya. Ini yang mengarah ke klien ya, yang ini adalah dari internet ke komputer server. Dari internet ke komputer server ini ya. Dari komputer server ke klien yang ini. Ini dari komputer server ke klien ya, yang ini. Sama seperti di settingan yang ketika kita membuat settingan VHD ya, VHD pada VirtualBox. Nah, ini kita fokus kepada yang menuju ke klien ya. Kita lihat IP-nya berapa, detail. Berarti IP-nya adalah 199. Ya, oke. Nah, otomatis sama seperti di server, di klien. Jadi kalau tidak muncul di klik network ini, tidak muncul apa-apa, langsung saja klik di sini. Di sini langsung backslash 192.168 barusan 0199, kemudian enter. Maka di sini muncullah beberapa folder yang sudah di sharing ya, sudah di sharing. Ya, oke. Sama seperti kemarin ada beberapa yang sudah di sharing ya. Nah, kita buka coba klien. Nah, ini ada ya. Di server sekarang sudah bisa dibuka. Kita menuju ke klien ya. Kita menuju ke klien. Oke. Oke, sekarang kita posisi di klien ya. Posisi di klien. Ini layarnya agak kecil karena memang resolusinya sedikit berbeda ya di klien. Nah, di klien kita lihat example yang sudah ada adalah 220511 ya. Di sini ya. Oke, sebelumnya karena rencananya kita mau update ke 0806 ya, mau update ke sana. Berarti yang ini kita delete dulu, delete. Kemudian di foldernya yang ini kita, yang ini ya 220511. Tidak di delete juga sebenarnya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Menjaga nanti kalau memang harus dikembalikan lagi, jadi lebih baik ditambah saja ya. Oke, kemudian kita akses file atau folder yang di server tadi yang kita sharing ya. Kita klik network di sini, kita lihat tunggu apakah muncul atau tidak muncul ya. Kalau tidak muncul berarti kita langsung backslash ya, panggil IP server. Ini sudah ya, ini belum ya. 192.168 IP servernya yaitu 0199. Kemudian enter ya, seperti ini. Maka ini folder-folder yang di-sharing ya, di-sharing oleh server tadi. Ya, ini bisa dibuka oleh klien. Nah, kemudian kita kan menyimpan Exambro atau updatean Exambro ini di folder klien ya. Kemudian kita klik klien. Nah, di sini kita pilih tergantung daripada windownya. Kita lihat windownya memakai berapa bit. Di sini window memakai 32 bit ya. Berarti kita akan update dari 220511 ke 0808. Maaf, tadi bukan 0806 ya. Ke 0808 yang terbaru. Nah, kita update ke sini.
karena windownya menggunakan 32 bit, maka yang ini kita copy, jangan di-cut ya. Nanti kalau di-cut, klien yang lain tidak bisa mengambilnya karena memang sudah dipindahkan. Di copy saja, di copy ke data D yang ada di klien. Di sini kita paste aja di sini, di luar ya. Nah ini posisi mengcopy. Oke, sudah. Kita lihat dulu. Oh ini berarti harus. Nah kalau bentuknya seperti ini kan ketika diekstrak nanti munculnya filenya masing-masing seperti ini kan. Berarti ini harus ekstraknya berarti ekstrak ke folder. Jadi membuat folder otomatis oleh WinRAR atau aplikasi WinRAR-nya itu sendiri ya. Kalau ekstrak here nanti hasilnya jadi acak-acakan ya, filenya jadi berbeda-beda. Bisa dibuka sih, cuman nanti file hasil ekstrakannya jadi acak-acakan. Jadi ada di mana gitu kan. Nah kita pilih yang ekstraknya to folder supaya satu folder. Nah, otomatis jadi satu folder kan yang ini. Oke. Sekarang kita buka. Kemudian yang ini kita send to desktop ya, send to desktop ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini sekarang sudah berubah. Kita coba klik lihat di sini. Ini sudah menjadi Exam Browser 220808 32 bit ya. Oke. Nah ini kan update yang lebih praktis, jadi nanti kita pindah ke klien yang lain, kita ambil dari server, pindah ke klien yang lain, ambil lagi dari server, begitu seterusnya. Tidak perlu pakai modem, tidak perlu memindahkan menggunakan flash disk kan, terlalu ribet ya, terlalu ribet. Setelah itu nanti bisa kita langsung buka saja seperti ini ya di klien. Tapi kan tentunya nah di sini kan kalau memang semi berarti kita abaikan saja. Kita lihat dulu. Tapi saya tidak akan run ya karena memang servernya kan kalau membuka atau masuk ke kalau masuk ke halaman ujian di Exam Pro Client ini kan posisi server harus Exam Pro admin di server itu harus sudah berjalan, jadi bisa masuk ke halaman login di Exam Pro Client. Nah di sini muncullah kalimatnya internet tidak tersedia dan ini kali dan ini silang, maaf silang, di sini silang tidak bisa. Kenapa? Karena di sini aplikasi membutuhkan akses ya, internet. Loh, ini kan semi online ya, jelas. Di sini kalimatnya adalah daring ya. Kalau daring berarti kita setting dulu gitu kan. Klik setting, kemudian masukkan password 12345, kemudian oke. Kemudian kita pilih semi online ya. Kita pilih yang ini semi online, yang ini ya. Kita pilih yang itu. Klik ini kemudian save. Kita lihat apakah masih ada silang atau tidak ya. Oke. Sekarang tidak ada silang karena di sini posisinya semi daring ya. Kemudian di sini yang tadinya silang menjadi checklist hijau. Internet tidak tersedia tapi checklist hijau ya, seperti itu. Jadi ini sudah siap digunakan. Posisi seperti ini sudah siap digunakan, tinggal klik run saja. Nah, klik run ini bisa berjalan ketika Exam Pro di admin sudah aktif ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kita kembali ke server ya. Kita kembali ke server. Oke, yang ini kita tutup saja ya. Nah ini kan di posisi server tadi file ini yang bisa diambil oleh klien kan, masing-masing klien bisa langsung mengambilnya dari sini ya. Jadi kita tidak perlu memakai flash disk ya, terlalu rumit ya, terlalu rumit. Kalau flash disk atau menggunakan modem diupdate langsung tidak perlu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.